Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat 14 Februari 2025. Kita sholat di Masjid As-Syuhada Komplek BBS 2 Cilegon. Oke rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak soleh membagikan kupon snack. Alhamdulillah, barokah, Jumat berkah. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan segala perintahnya tanpa memilih dan memilah, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan sungguh ketakwaan adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhumah, sesungguhnya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban hampir-hampir menyempurnakannya seperti bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Sungguh aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyempurnakan puasa kecuali di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Dan tidak beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak daripada Ramadan, lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain kecuali pada bulan Sya'ban. Maka Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakannya. Adapun pada Sya'ban maka Rasulullah banyak berpuasa di dalamnya. Senada dengan yang dikatakan oleh Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Sesungguhnya aku tidaklah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka dari sini kita melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan amal ibadahnya di bulan Sya'ban, lebih khusus beliau memperbanyak puasa di bulan tersebut. Dikatakan oleh para ulama setidaknya ada 2 alasan mengapa Rasulullah memperbanyak ibadah pada bulan Sya'ban. Yang pertama adalah dikarenakan banyak sekali manusia yang melalaikan dan melupakan ibadah di bulan Sya'ban. Ketika mereka memperbanyak ibadah di bulan Rajab dengan segala keutamaannya sebagai bulan haram, lalu kemudian bulan Ramadan dengan keutamaannya yang begitu tinggi, maka orang-orang banyak melupakan bulan Sya'ban dan tidak memperbanyak ibadah di dalamnya. Karenanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk tetap beribadah dan tidak melupakan bulan Sya'ban. Dan alasan yang kedua adalah bahwasanya bulan Sya'ban di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal kebaikan kita kepadanya. Dan ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh aku melihat engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Mengapa engkau melakukan hal yang demikian?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa fi dzalik turfa'u a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Rasulullah mengatakan sesungguhnya banyak sekali orang yang melupakan bulan Sya'ban yang merupakan bulan pertengahan di antara bulan Rajab dan Ramadan. Padahal di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal kebaikan kepada Rabb semesta alam. Dan aku menyukai ketika Allah mengangkat amal-amal ibadahku aku dalam keadaan berpuasa. Maka di dalam bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal ibadah kita. Dan di sanalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang mana semata-mata kata Allah Subhanahu wa taala akan
tidak akan pernah lalai dan tidak akan pernah timbul rasa malas. Mereka akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya orang-orang yang ditolak amalannya, maka amal-amal ibadahnya hanyalah sebagai penghias mata manusia di dalam kehidupan di dunia ini. Maka amal-amal tersebut tertolak, dikembalikan kepada orang-orang yang memilikinya, dan sungguh amal-amal tersebut tidak dapat menyelamatkan orang yang telah melakukannya karena dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat jemaah yang berbahagia. Para salafun saleh, mereka mencontohkan kepada kita bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka karenanya para salafus saleh meningkatkan amal ibadah mereka tidak hanya dengan berpuasa. Banyak para salafus saleh meningkatkan amal ibadah mereka memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal-amal ibadah yang lain. Karena sesungguhnya amal-amal ibadah yang tinggi, baik itu kualitas dan kuantitas, amal ibadah yang khusyuk, amal ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dapat diwujudkan dengan serta-merta, tidaklah dapat diwujudkan dengan tiba-tiba, tetapi membutuhkan pembiasaan dan pemanasan. Salah seorang saleh mengatakan, sungguh aku menikmati ibadah salat setelah aku menjalankan salat selama 20 tahun. Maka dari sini kita melihat kendaraan pun harus dipanaskan, kendaraan pun harus dijalankan secara pelan-pelan, kemudian bisa mencapai performa yang terbaik. Karenanya para salafus saleh mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan dengan amal-amal ibadah yang banyak. Maka salah seorang saleh mengatakan, Abu Bakar Al-Warraq Al-Balqi mengatakan, Rajab syahrul zar, wa Sya'ban syahrul saqir zar, wa Ramadan syahrul hasad zar. Sungguh bulan Rajab adalah diumpamakan sebagai bulan untuk menanam, dan bulan Sya'ban bulan untuk menyiram dan memupuk tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen dan mengambil hasilnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita melihat bahwa bulan Sya'ban merupakan bulan yang penting bagi kita. Bulan untuk membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang Ramadan, kita tidak kaget. Ketika datang Ramadan, kita tidak bermalas-malasan. Ketika datang Ramadan, insyaallah ketika kita sudah membiasakan diri untuk beribadah, maka amal-amal ibadah itu dapat kita kejar dan mengambil keutamaan yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang mulia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah selesai sudah tausiah Jumat kita pada hari ini tanggal 14 Februari 2025. Semoga bermanfaat, menambah keimanan kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.